Polisi Dr. Antonius Ginting, SPOG Mars, dan Komisaris Besar Polisi Dr. Martinus Ginting, Spesialis Paru dan Acara Sosialisasi SMA Unggul Bina Kasih Nusantara Medan. Kita memasuki sesi untuk melihat bagaimana perjalanan karir seorang Brigjen Pol Dr. Antonius Ginting SPOG Mars. Berikan tepuk tangan yang meriah. Mungkin kisah yang akan kami bagikan ini bisa menginspirasi kita semua, khususnya adik-adik SMP yang hadir pada hari ini dan juga orang tua yang hadir pada hari ini. Untuk itu kami undang Brigadir Jenderal Polisi Dr. Antonius Ginting SPOG Mars. Rumput bukan sembarang rumput, rumput penghias tepi halaman. Jemput bukan sembarang jemput, jemput kami butuhkan bimbingan dan arahan. Semangat pagi! Semangat pagi! Ya, kalau saya sebutkan semangat pagi, kita jawab pagi, 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 luar biasa ya. Ulangi dulu. Semangat pagi! Pagi, 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 luar biasa. Ya, terima kasih. Jadi kami ingin berkata sedikit sebelumnya yang terhormat Bapak Dr. Hincal, Profesor Deltasar Tarigan, Dr. Daniel Ginting, Pendeta Krismas Barus, Pendeta Edward, ya, adik Antonius Ginting, dan semua hadirin yang sangat membanggakan. Jadi kami berdiri di sini, kami adalah fighter sejati. Kami adalah Karo Unggul tahun 1985. Tepuk tangan dulu kita semua. Kenapa saya bilang, saya berani mengatakan saya Karo Unggul tahun 1985. Kami waktu itu menjadi murid teladan Sumatera Utara. Tapi seperti yang saya sebutkan tadi, bagaimana putra-putri Karo sebelum itu dan sesudah itu. Sekali lagi, bagaimana putra-putri Karo yang unggul sebelum dan sesudahnya. Kalau saya unggul di zamannya, tapi belum berhasil mengakses Taruna Akpol karena saya ikut seleksi Akpol tapi belum diberi kesempatan. Maka saya wujudkan ini pada junior kami almarhum Edi Ginting. Jadi kalau konsep kami adalah orang masih memikirkan kami sudah berbuat, menyelesaikan masalah tanpa masalah, tapi yang penting sekali bisa nggak bisa, harus bisa. Itulah motto kami dalam hidup. Bagaimana untuk sekali lagi menyambut menyongsong Indonesia Emas 2045, Karo Unggul 2045, jalannya adalah bergabung dengan SMA Unggul Bina Kasih Nusantara. Kami telah menyiapkan konsep bagaimana yang namanya SMA Unggul Bina Kasih Nusantara. Kami bangunkan di sana 3 konsep unggulan. Unggulan pertama adalah unggul versi Diknas. Jadi banyak SMA unggul di Kota Medan dan di Kota Kabanjahe itu versi Diknas. Kami gabung dengan unggul yang kedua, unggul berdasarkan konsep ketarunaan. Jadi SMA Taruna Nusantara di Semarang, waktu kami dinas di Semarang, kami berhasil melaksanakan general check up terhadap semua murid yang sedang mendidik, yang sedang mengikuti pendidikan di SMA Taruna Nusantara. Yang sebelumnya itu adalah gawe rumah sakit pusat angkatan darat. Kenapa bisa Polri masuk?
Itulah inovasi kami waktu itu sebagai kepala rumah sakit Bayangkara tingkat 2 Semarang. Selanjutnya kita kembali. Bagaimana SMA unggul Bina Kasih Nusantara? Satu, kami buat konsep unggul menurut versi Dignas. Yang kedua, unggul berdasarkan versi ketarunaan. Yang ketiga, unggul berdasarkan versi tentor style. Kami adalah tentor-tentor yang unggul pada zamannya di Kota Medan. Nanti pun tim kita dari SMA Unggul Bina Kasih Nusantara akan memperkenalkan tentor-tentor yang sukses pada zamannya tahun 80-an. Jadi sekali lagi, bagaimana SMA Unggul Bina Kasih Nusantara ini kami bangun adalah konsep 3 in 1. 3 kekuatan yang bisa mengantarkan adik-adik anak-anak kita ke depan kepada sekolah-sekolah kedinasan, mulai dari Akpol, Akmil, IPDN, STAN, STIN, dan seterusnya, dan menuju fakultas favorit di 10 universitas terkemuka di seluruh Indonesia. Itulah mimpi kami yang sudah di depan mata. Bagaimana kami sebagai karo unggul, tapi sayangnya sebagai single fighter sejati. Ya, inilah kami saat ini. Dan kami tidak mau anak-anak kami ke depan mendapat pengalaman seperti kami. Harus unggul sejak awal. Kalau kita lihat ke belakang kami, dulu ada senior kami, Profesor Dr. Baltasar Tarigan MS Aivo. Dulu beliau ini sudah 3 kali mengikuti tes AKABRI Angkatan Darat, 3 kali sampai ke Magelang, tapi 3 kalinya belum diberi kesempatan sebagai prajurit Angkatan Darat. Memang ternyata Tuhan menentukan orang-orang unggul di depan saya ini menjadi seorang profesor, bukan sebagai seorang jenderal. Selanjutnya, Dewi, kita akan mendengarkan sosialisasi SMA unggulan Bina Kasih Nusantara. Adik yang berada di tempat ini, kita mau tahu seperti apa kira-kira sosialisasi SMA unggul Bina Kasih Nusantara ini yang langsung kita hadirkan dari narasumbernya. Kami panggil dengan hormat Dr. Andes Cawir Tarigan MPD. Waktu dan tempat kami persilahkan. Kita berikan tepuk tangan. Iya, anak dan pemain mencapai melihat di atas pesawat Dirgantara Karo Unggul 2045 pasti tercapai bersama SMA Unggul Bina Kasih Nusantara. Sebagai visi sekolah unggul yang berkomitmen mendidik anak bangsa menuju era Indonesia emas, Presiden kita merencanakan menterancangkan 2045, tapi SMA Unggul Delhi adalah 2027. Kita adalah lebih cepat daripada program-program yang lain. Selanjutnya untuk menuju, saya kira daripada visi kita, misi, maka adalah visi. Saya kira saya turun. Yang pertama, mengembangkan potensi siswa-siswi secara terarah, terpadu dan terprogram. Selanjutnya, para bapak dan ibu, bahwa mengembangkan lingkungan pendidikan yang kondusif dan sistematis. Selanjutnya, para bapak dan ibu mengembangkan membangun karakter dan seterusnya pribadi tangguh dan berintegritas. Selanjutnya adalah melaksanakan model pembelajaran aktif, inspiratif, integratif, inovatif, kritis dan bersikap dengan patuh. Motto adalah siap membangun generasi emas Indonesia. Selanjutnya, mengapa kita memilih SMA Unggul Bina Kasih Nusantara? Yang pertama adalah pelopor SMA Unggul yang terpercaya di Kota Medan.